Halo semuanya, sesuai dengan janjiku di video Januari Wrap Up, kali ini aku mau bikin review dari novel Edensor yang ditulis sama Andrea Hirata. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai yuk ke reviewnya. Edensor ini tuh bercerita tentang dua orang sahabat yang bernama Ikal dan juga Arai. Mereka ini berasal dari satu kampung yang sama yang memang melekat dengan kehidupan mereka. Sampai suatu saat mereka tuh akhirnya mencetuskan sebuah mimpi yang mana kedengarannya emang mustahil untuk kondisi mereka pada saat itu. Tapi mereka ini gigih banget sampai-sampai apa yang menjadi impian mereka tuh jadi kenyataan. Gak lain gak bukan, yaitu adalah menjelajahi benua Eropa yang digadang-gadang adalah benua yang membawa pelajaran baru. Akan tetapi Ikal dan Arai ini tuh gak nyadar kalau di tengah perjalanan mereka itu mereka justru disuguhkan oleh kenyataan baru yang bikin pemikiran mereka itu jadi berubah terhadap suatu perjalanan. Namun dari pemikiran itu juga mereka tuh akhirnya dapat memahami apa sih artinya dari kata petualangan itu sendiri, atau mengelana kali lah ya. Nah, kalau ngelihat Blurred yang ada di Goodreads, memang unsur semangatnya itu kayak membara banget, kayak kental banget gitu. Apalagi juga mengandung unsur atau makna yang menyebutkan bahwa tokoh di sini sangat ingin mengerti apa kehidupan yang sesungguhnya dan bagaimana kehidupan itu harusnya dijalani. Nah, sekarang di sini aku mau bahas tentang narasinya dulu. Di sini tuh diceritakan dari sudut pandangnya Ikal, sehingga kita jadi tahu apa yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh Ikal di cerita ini. Lewat sudut pandangnya Ikal, aku jadi punya pemahaman baru dan bagaimana Ikal ini tuh memandang kehidupan. Memang secara nggak langsung, karena pemahaman-pemahaman yang kayak gitu itu sebenarnya dibangun atau berdasarkan faktor lain yang ada di luar diri Ikal. Jadi paham gak sih? Jadi sebenarnya Ikal itu melihat orang-orang lain menanggapi hidupnya mereka sendiri-sendiri, dan dari situ Ikal tuh jadi kayak punya pemahaman baru juga, dan dia akhirnya sedikit-sedikit memandang kehidupan seperti orang yang dia lihat itu. Pokoknya aku suka deh sepak terjangnya Ikal tuh digambarin banget di sini sama penulis, dan sampai-sampai Ikal tuh bener-bener dapet apa yang dia inginkan. Next, untuk alur di sini pakai alur maju. Di sini di bagian awal dihadapkan oleh suatu kondisi di lingkungan sekitar Ikal. Dan ada satu orang yang didamba-dambakan oleh Ikal yang sempat tadi aku singgung, yang memiliki pemahaman yang luar biasa kece itu sih. Dan dari situ juga Ikal jadi belajar banyak sama orang ini. Dan pokoknya kita akan mengikuti sih kehidupannya Ikal sehari-hari itu gimana, terus latar belakang yang cukup unik dan menarik. Contohnya aja kayak dari mana asal usul namanya gitu, dan pokoknya suka banget deh. Di sini juga ada satu contoh, yaitu adalah bagaimana keluarganya Ikal, especially ibunya, itu semacam lelah karena mendapatkan 5 anak yang berturut-turut laki-laki semua gitu kan. Jadi cukup lucu sih menurut aku, karena emang ya cukup bisa mendukung cerita atau background dari si Ikal ini gitu loh. Dan apalagi penggambaran kampungnya juga lumayan menarik banget sih menurut aku. Kemudian di sini kita nanti akan dibawa mengikuti hal-hal apa saja sampai Ikal itu bisa ke Eropa. Jadi itu ada backstory-nya juga, gak sembarangan langsung ke Eropa gitu. Dan aku cukup suka bagaimana penulis semacam membuat segala sesuatunya tuh terlihat nyambung dan make sense, padahal itu kayaknya hal sepele. Ya pokoknya lagi-lagi gak diragukan sih kalau Andrea Hirata lah ya. Selanjutnya untuk tokoh-tokoh di sini itu memang banyak di bagian awal, tapi itu hanya tokoh sampingan gitu sih kalau menurut aku, yang memang bertujuan untuk memperkuat kondisi lingkungannya. Jadi kayak apalagi kan Ikal ini tinggalnya di sebuah desa, jadi ya untuk memperjelas desanya itu dimunculkanlah banyak tokoh-tokoh. Tapi semakin ke belakang kita emang akan menemukan siapa aja sih tokoh-tokoh utamanya di sini, dan tokoh yang mendukung atau memperjelas petualangan Ikal juga ada di sini. Di sini ada satu tokoh yang aku suka banget,
dan cukup menginspirasi, dan aku suka deh pokoknya kalau dia muncul, karena rasanya tuh dia kayak hatinya malaikat banget, seriusan. Karena apa ya, kalau nggak ada dia kayaknya Ikal sama Ara ini nggak akan berhasil wujudin mimpinya gitu loh. Jadi kayak cuman jadi angan-angan mereka. Dan meskipun metode petualangan mereka di sini tuh bener-bener nggak terpikir sebenarnya, jujur aja aku nggak kepikiran bisa sampai kayak gitu. Tapi penulis bisa ngebuat suasananya tuh dramatis, sehingga hal tersebut seolah jadi ide yang menarik yang dicetuskan melalui tokoh yang ini. Nah, sekarang di sini aku mau bahas hal yang aku suka secara overall keseluruhan. Yang pertama pastinya deskripsinya yang nggak biasa banget. Aku emang kaget di bagian awal tuh kiasan banget dan metaforik banget. Pokoknya penulisnya lebih suka memainkan kata-kata yang berbau-bau sastra gitulah ya. Cukup kental ya sebenarnya, sehingga makanya tafsirannya tuh bisa jadi macam-macam. Tapi semakin ke belakang aku justru semakin menikmatinya ya, surprisingly. Dan kemudian aku juga suka karena dengan penggambaran tempatnya itu aku jadi bisa keliling Eropa gratis. Dan setelah selesai baca judul ini, aku beneran kagum banget dengan riset yang dilakukan oleh penulis yang segitu detailnya. Bahkan judulnya ini pun yang kayaknya apaan Eden Shore, beneran sampai terjawab gitu loh di bagian terakhir. Dan wow, karena petualangannya juga di sini sampai ke pelosok-pelosok gitulah ya. Pelosok-pelosok tuh yang bener-bener sampai daerah terpencilnya juga itu ada di dalam novel ini. Jadi makanya kayak aku kayak ternganga mengetahui detail-detail seperti itu yang mungkin belum pernah kita pikirkan gitulah ya. Jadi di sini secara nggak langsung risetnya tuh beneran matang banget. Dan gak ketinggalan filosofi hidup yang dimasukkan ke dalam sini sangat-sangat menginspirasi dan bisa dijadikan salah satu pegangan. Nah, oh iya, terus kemudian untuk hal yang aku kurang suka di sini mungkin cuma bagian awal alias penceritaannya, gaya penceritaannya yang aku bilang kayak yang tadi. Jadi emang kaget aja karena pemilihannya wow banget dan berat banget rasanya. Tapi jujur ya, entah kenapa makin ke belakang emang enak ya. Kalian bisa baca sendiri aja kalau nggak percaya. Jadi makanya kayak bagus banget. Dan setelah baca buku ini aku jadi nyesel. Seperti yang udah aku bilang di video Januari wrap up, nyesel banget karena aku nggak baca dari dulu dan baru baca sekarang. Dan gak heran sih kenapa buku-buku Andrea Hirata itu jadi salah satu buku yang harus dibaca semua orang. Karenanya aku mau kasih rating 5 bintang full untuk novel ini. Bacaan awal tahun yang sempurna lah ya untuk menikmati hidup. Yaelah. Pokoknya aku suka banget novel ini, membawakan banyak banget pembelajaran. Dan karena ini adalah buku ketiga dari serial Laskar Pelangi, aku makanya berencana baca buku ke-1 dan keduanya. Yang apalagi judul Laskar Pelangi itu adalah judul tersohor dari penulis. Jadi makanya aku pengen banget untuk baca. Dan ini aku sebenarnya pinjam dari pojok literasi sekolah. Jadi makanya menemu buku ini kayak hidden gems banget deh. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Eden Shore yang ditulis oleh Andrea Hirata. Beneran deh, kalian kalau nggak baca novel ini juga akan merasakan penyesalan seperti aku. Dan kayaknya setiap ada kesempatan, aku akan semangat banget untuk bahas buku yang ini. Sekian dulu ya untuk videonya, makasih banyak banget yang nonton. And I'll see you on my next one. Bye-bye.